Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Perhompedin Jaya, Dr. Ronald Alexander Hukom, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, Pinasim MHSC. Yang kami hormati, para moderator dan pembicara telah hadir di sini bersama dengan kita, Profesor Dr. Ihwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, MEPIT, MPDKET, Pinasim FACP Vispoa, Dr. Dwi Wahyunianto Hadisantoso, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, our distinguished guest, Dr. Nuchanan Aritam Siliko from Bangkok Hospital, Dr. Anna Mira Lubis, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Selamat datang pada acara Jakarta Oncology Weekend, JOWI yang ke-38 dengan judul Multiple Myeloma, A Deep Dive. Perkenalkan, saya Dr. Dimas yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kepada para profesor, dokter yang kami hormati, acara pada siang hari ini akan menghadirkan tentu saja moderator dan narasumber yang sangat ahli, khususnya di bidang multiple myeloma. Sebelum kita mulai acara kegiatan JOWI ke-38 pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Perhompedin Jaya, Dr. Ronald Alexander Hukom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Pinasim MHSC. Kepada Dr. Ronald, kami persilakan. Baik, suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas, dokter. Ya, selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Onkologi Week ini biasanya dimaksudkan untuk mendengarkan hal-hal baru mengenai satu topik yang spesifik. Jadi kita pada hari ini akan mendengarkan diskusi atau presentasi mengenai myeloma multiple. Seperti yang tadi telah disampaikan, we have also one guest speaker, Dr. Nuchanan from Bangkok Hospital. So I hope that the discussion will be more interesting. Tentunya diharapkan selesai acara ini kita akan mendapatkan lebih banyak hal-hal baru yang terkait dengan myeloma multiple. Terima kasih juga untuk moderator Prof. Ikhwan dan para pembicara lain. Semoga memang acara ini akan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Ronald atas sambutannya. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan ilmiah pada siang hari ini, ada sedikit pemaparan mengenai tata cara penggunaan pelataran sehat, sehingga para peserta dapat memperoleh SKP dari hasil pembelajaran pada siang hari ini. Berikut adalah paparan slide yang akan ditampilkan oleh panitia. Tata cara mendapatkan SKP peserta. Kami harapkan para peserta yang mengikuti acara JOWI ke-38 ini sudah memiliki akun pelataran sehat yang terdaftar pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para peserta dapat masuk atau login ke dalam pelataran sehat. Next. Dan masuk dengan satu sehat SDMK. Next. Pada halaman login ini, silakan memasukkan alamat email dan kata sandi beserta CAPTCHA yang ada dan masuk untuk login ke pelataran sehat. Setelah masuk ke website homepage satu sehat SDMK, para peserta dapat mengklik link pelataran sehat yang ada pada tab di sebelah kiri untuk melanjutkan. Next. Panitia silakan.
Silakan panitia, slide selanjutnya. Silakan panitia, boleh slide selanjutnya. Ya. Kemudian memilih cari pembelajaran dan klik lonceng untuk pemberitahuan pembelajaran yang masuk. Apabila para prof dan dokter sekalian sudah melakukan registrasi, maka undangan acara ini akan masuk ke dalam halaman Satu Sehat masing-masing. Kemudian pilih dan klik judul materi yang akan diakses. Setelah materi muncul, para profesor dan dokter silakan mengikuti arahan yang ada pada halaman online Satu Sehat masing-masing. Baik, demikian pemaparan mengenai penggunaan Satu Sehat. Kita akan masuk pada acara utama pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk memimpin diskusi dan pemaparan kepada Profesor Dr. Ihwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, MEPIT, MPDK, Finasim FACP Visqua, untuk memimpin sesi kita siang hari ini. Kepada Prof. Ihwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Dr. Dimas Priantono, SPPD. Siang ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan para pakar di bidangnya. Ada 2 pakar, 1 pakar dari RSKD dan 1 dari RSCM, Dr. Dwi Wahyunianto, SPPD KOM, yang merupakan staf di Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Dr. Anna Mira Lubis, SPPD KOM, staf di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu, kita juga didampingi bersama dengan kita juga our guest speaker, Dr. Nohanan from Thailand, and thank you for your participation in this symposium for webinar. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan pertama kepada sejawat saya, Dr. Dwi Wahyunianto, untuk menyampaikan presentasinya tentang diagnosis dan diagnosis and current practice in multiple myeloma. Jadi seperti saya sampaikan bahwa Dr. Wahyu ini adalah merupakan konsultan hematologi onkologi, medical onkologi dari Rumah Sakit Kanker Darmais, dan sudah punya berbagai posisi di beberapa rumah sakit, dan juga sudah banyak kursus yang dijalaninya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Dwi Wahyunianto untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. Wahyu. Terima kasih banyak Prof. Ihwan atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk share screen ya, Prof. Mohon izin, apakah sudah terlihat, Prof? Presentasi slide saya? Ya, terlihat. Ya, suaranya juga cukup jelas ya, Prof? Ya, cukup. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta JOWI ke-38 pada akhir pekan ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan sponsor yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara dengan topik sebuah overview ya secara umum tentang myeloma multiple sebagai pengantar untuk diskusi kita pada siang hari ini. Ini adalah disclaimer saya. Ya, kita mulai dengan data epidemiologi di dunia ya. Jadi pada
tahun 2018 dan 2022 ada publikasi Global Cancer Globokan mencakup data-data kanker di dunia. Kita bisa lihat di sini ya bahwa di tahun 2018 dan di tahun 2022 terlihat adanya peningkatan insiden maupun kematian dari myeloma multiple di seluruh dunia ya. Jadi penyakit ini walaupun mungkin secara keseluruhan tidak terlalu banyak karena berada di peringkat 19 dan 20 dan 19 sekarang di seluruh dunia, tapi keberadaannya masih mengancam banyak pasien di seluruh dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat datanya dari referensi yang sama ya, di tahun 2018 dan di 2022 juga terdapat peningkatan jumlah insiden dari 2.700 ke 3.200. Walaupun kami yakin bahwa data ini sebetulnya juga masih under reporting, ya, karena nanti kita akan bahas bersama bahwa untuk menegakkan diagnosis myeloma multiple itu memang tidak mudah. Kita juga memiliki data ya dari penelitian di Indonesia ya dari Dr. Hilman Tajudin, Prof. Suharti dan Prof. Nurwati. Ya, jadi bahwa pasien ini seperti halnya juga di seluruh dunia ya banyak diidap oleh pasien-pasien yang berusia lanjut ya. Walaupun demikian usianya tetap relatif lebih muda dibandingkan dengan usia-usia pasien di negara maju. Dan memang masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Nah, kita perlu tahu tentang myeloma sebagai penyegaran ya bahwa kanker ini adalah kanker yang berasal dari sistem imun yang disebut dengan sel plasma ya, sebuah sel limfosit B yang sudah matang. Nah, sel plasma ini ciri khasnya adalah dia memproduksi antibodi yang disebut imunoglobulin yang biasanya melindungi host dari infeksi ya. Tapi pada myeloma multiple antibodi atau imunoglobulin ini tidak berfungsi dengan baik dan disebut dengan paraprotein. Dan yang membedakan dia dengan antibodi yang normal ya, paraprotein pada myeloma itu bersifat monoklonal karena dihasilkan dari sel plasma yang identik yang berasal dari satu sel plasma induk. Ya, ini bisa dideteksi ya dengan salah satunya erythropoietin protein ya, yang nanti akan terlihat adanya M-spike ya. Jadi pada kasus yang normal dia harusnya landai ya di bagian di atas dia itu, tapi pada multiple myeloma dia bisa terjadi akumulasi paraprotein yang bersifat monoklonal sehingga mengakibatkan terjadinya gambaran M-spike. Nah, ini hanya ingin menggambarkan secara sekilas mengenai posisi dari sel plasma yang memang merupakan turunan dari sel punca hematopoietik ya, dari sisi limfoid ya, kemudian dia berkembang jadi limfosit B, limfosit T yang merupakan bentuk dewasa dari sel limfosit B. Nah, namun memang diagnosis myeloma ini ya tidak hitam putih ya, jadi memang ada spektrumnya ya yang disebut dengan MGUS, smoldering myeloma multiple dan myeloma multiple yang aktif. Ini dibedakan dengan ada tidaknya organ damage ya dan ada jumlah dari sel plasma yang klonal di plasmasitoma atau di sumsum tulang. Ya, bila mana dia belum ada keterlibatan organ damage dan sel plasmanya kurang dari 10% ya, maka itu masih masuk dalam MGUS bila ditemukan adanya paraprotein saja. Tapi bila pasien sudah ada lebih dari 10% sel plasma yang klonal tapi belum ada organ damage disebut smoldering. Dan untuk menegakkan diagnosis myeloma harus ada target organ damage. Dan disinilah terapi definitif myeloma dimulai. Apa saja yang disebut dengan target organ damage atau myeloma defining events itu sudah terkenal dengan singkatan CRABS ya, kita semua tahu. C untuk kalsium yaitu hiperkalsemia, kemudian R untuk renal atau gangguan ginjal, A untuk anemia, dan B untuk bone damage ya, atau lesi osteolitik pada tulang. Tapi jangan lupa juga bahwa akibat adanya paraprotein tersebut juga bisa jadi pasien datang dengan gejala yang lain ya, walaupun ini bukan myeloma defining events, bisa terjadi neuropati atau adanya kerentanan untuk terjadinya infeksi. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi menegakkan diagnosis myeloma itu tidak mudah ya.
karena gejalanya seringkali tidak spesifik ya, tapi dari data yang dikumpulkan memang yang paling sering adalah ada nyeri pada tulang belakang, terutama disebut dengan back pain ya. Walaupun demikian juga ada bisa terjadi nyeri-nyeri pada tulang yang lain ya. Bahkan kadang-kadang tidak spesifik untuk pada tulang ya. Misalnya di sini bisa dikatakan nyeri dada, nyeri perut ya, dan nyeri pada tungkai. Oleh karena itu selalu kita coba ingatkan ya, kita coba edukasi untuk semua pasien dengan nyeri yang menetap ya, apalagi disertai dengan anemia yang tidak jelas penyebabnya, selalu berpikir tentang mieloma dan mungkin perlu dipertimbangkan untuk pemeriksaan penapisan mieloma agar diagnosis ini tidak terlewat. Bagaimana dengan kondisinya di Indonesia ya? Kita kembali dari penelitian Dr. Hilman, Prof. Suharti dan Prof. Nurwati ya. Di sini bisa dilihat bahwa memang sama seperti slide sebelumnya ya, gejala yang paling sering muncul adalah nyeri tulang ya, dengan gejala-gejala terkait dengan anemia seperti mudah lelah ya, kadang juga kemampuan performa yang menurun. Dan memang seperti halnya di negara berkembang ya, penyakit-penyakit kanker seringkali datang dalam stadium yang sudah lanjut ya, apalagi ini juga tadi sudah disampaikan tidak selalu mudah untuk mendeteksi adanya mieloma pada pasien. Nah, oleh karena itu, ya karena gejala tidak spesifik, maka seringkali pasien mieloma itu tidak langsung datang ke hematolog. Ya. Mereka bisa datang dari banyak dokter spesialis lain terkait dengan keluhannya. Misalnya untuk nyeri tulang, dia datang bisa ke ortopedi atau ke neurolog ya. Atau kalau dia ada gangguan ginjal, dia datang ke nefrolog pertama kali ya. Atau dia juga bisa datang ke ahli paru kalau memang sering terjadi infeksi terutama pada paru. Jadi memang seringkali kalau kita tidak teliti, pasien bisa didiagnosis dalam kondisi yang sudah terlambat. Yang tadi dari sisi klinis, kemudian kalau dari sisi laboratori ya, tadi ini juga ada data ya, yang terlihat di sini bahwa memang yang paling sering didapatkan sesuai dengan kriteria PrEP adalah anemia, kemudian peningkatan dari kreatinin dan hiperkalsemia. Nah, ini adalah alur yang menurut saya cukup komprehensif untuk membantu menegakkan diagnosis mieloma ya secara sistematis. Jadi dilihat dulu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik selalu ya untuk tanda-tanda dan gejala ke arah mieloma ya. Bila memang kita mencurigai adanya ke arah mieloma, kita bisa memeriksakan pemeriksaan lanjutan yang berupa hematologi rutin ya. Kita bisa melihat HB dari situ, kemudian fungsi ginjal, serum kreatinin, kemudian elektrolit, ya, total protein. Jangan lupa untuk selalu ngecek globulin bersama dengan albumin. Kemudian juga pemeriksaan kalsium dan tergantung dari center yang ada. Kalau memang seperti di center kami untuk pemeriksaan elektroforesis dan imunisasi bisa dilakukan, maka bisa dari awal dipertimbangkan untuk diperiksa untuk melihat ke arah adanya mieloma. Kemudian juga bisa dipertimbangkan pemeriksaan foto ronsen untuk daerah-daerah yang atau tulang-tulang yang diperkirakan terdampak. Bila memang ternyata dari hasilnya dicurigai ke arah multiple myeloma, maka pemeriksaan lanjutan direkomendasikan ya, seperti halnya pemeriksaan aspirasi dan biopsi sumsum tulang, kemudian untuk pemeriksaan beta-2 mikroglobulin, LDH, kemudian juga untuk pemeriksaan bone survey bila belum dilakukan. Pada beberapa kasus mungkin juga dapat dipertimbangkan pemeriksaan radiologi lanjutan seperti MRI atau PET-CT. Nah, dari situ nanti kita akan bisa menentukan ya, tahapan dari atau spektrum myeloma yang tadi sudah kita bahas, apakah dia masuk dalam kriteria MGAS, smoldering multiple myeloma atau penyakit keganasan yang lain ya, seperti multiple macroglobulinemia atau sindrom Pounds. Nah, untuk multiple myeloma, karena salah satu target organnya adalah tulang, yang kita juga harus menyingkirkan kegawatannya terlebih dahulu. Jika memang ada kegawatan, maka tata laksana kedaruratan onkologi diutamakan sebelum kita memikirkan tentang terapi definitif dari myeloma. Nah, ini adalah kriteria dari IMWG ya untuk menegakkan diagnosis myeloma multiple tadi yang sudah disampaikan ya di depan secara sekilas ya. Jadi untuk MGAS kriterianya adalah adanya
yang protein yang kurang dari 3 gram per desiliter, tapi tidak didapatkan adanya target organ damage ataupun sel plasma yang kurang dari 10%. Ya, pada smoldering myeloma sudah ada peningkatan dari para protein dan sel plasma, ya, tapi belum ada target organ damage, CRAB atau kriteria ultra high risk yang disebut dengan SLIM. Ya, tapi sehingga pada yang membedakan dengan multiple myeloma adalah adanya target organ damage yang masuk dalam kriteria CRAB tadi sudah disebutkan atau kriteria SLIM, ya, yang paling baru. Di mana kalau untuk kalsium ya definisinya lebih dari 11 mg atau peningkatan lebih dari 1 mg dari batas atas normal untuk ginjal, kreatinin kurang dari 40 atau kreatinina lebih dari 2 mg per desiliter, untuk anemia HB kurang dari 10 atau lebih dari 2 di bawah nilai batas normal. Kemudian untuk bone disease didefinisikan sebagai setidaknya 1 lesi litik pada pemeriksaan radiologi skeletal atau CT scan atau PET-CT. Untuk kriteria SLIM ya salah satu di antara sel plasma yang lebih dari 60%, kemudian rasio serum free light chain yang lebih dari 100 antara terdampak dan tidak terdampak, atau lebih dari 1 lesi vokal yang berukuran minimal 5 mm pada MRI. Nah, setelah kita menegakkan diagnosis myeloma, kita perlu juga menstratifikasi resiko pada pasien-pasien tersebut dengan cara sistem staging. Yang paling sederhana sebetulnya adalah yang kita bisa gunakan sehari-hari, ya, di mana pemeriksaan sitogenetik mungkin belum tersedia adalah ISS, ya, di mana sangat sederhana, di mana kalau serum beta meteroglobulin kurang dari 3,5 dan albumin lebih dari 3,5 termasuk stadium 1, dan untuk stadium 3 adalah serum beta 2 mikroglobulin lebih dari 5,5. Kondisi yang tidak memenuhi kedua kategori tersebut jatuh dalam stadium 2. Namun sekarang MDWG sudah melakukan revisi ya, pada kriteria staging tersebut untuk meningkatkan penilaian atau sertifikasi pada pasien myeloma yang disebut revised ISS dengan menambahkan kriteria abnormalitas dari cytogenetics ya dan LDH, di mana memang sudah diketahui bahwa peranan cytogenetics untuk membedakan pasien-pasien yang risiko standar dengan risiko tinggi sudah sangat jelas ya, sehingga bagi mereka yang untuk cytogenetic abnormalities-nya yang berisiko tinggi atau LDH-nya tinggi itu sekarang masuk dalam stadium 3. Dan nanti penentuan standar ataupun high risk ini juga akan menentukan tata laksana kita yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, ini adalah kelompok dari pemeriksaan cytogenetik yang biasa dilakukan dengan metode FISH untuk mengelompokkan pasien-pasien mana yang masuk dalam standar risk maupun yang high risk. Kita masuk kepada manajemennya ya. Jadi secara prinsip memang pengobatan dari multiple myeloma terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah suportif, yang kedua adalah pengobatan spesifik. Pengobatan suportif ini tidak boleh dilupakan, terutama bila mana terjadi gangguan-gangguan yang bersifat emergensi ya. Di sini bisa dipertimbangkan pemberian radioterapi secara urgent bagi mereka yang mengalami kompresi dari spinal cord. Kemudian pada mereka yang hiperkalsemia juga perlu diberikan terapi hidrasi untuk mengatasi gejala tersebut. Dan plasmapheresis mungkin juga dapat dipertimbangkan pada mereka yang datang dengan gejala hiperviskositas. Kemudian yang terutama adalah pengobatan definitif ya. Di sini kita harus memilah-milah lagi pasien mana yang dapat menjalani pengobatan yang paling tepat. Di mana untuk yang pertama kali yang harusnya kita pertimbangkan adalah apakah pasien-pasien mana yang masuk dalam kriteria mampu untuk menjalani transplantasi susun tulang autologus dan mana yang tidak ya. Itu bisa ditentukan dari sisi usia, status performance dan komorbiditas. Kemudian pertimbangan lain adalah tentang ketersediaan obat, akses terhadap transplant yang memang merupakan masih menjadi masalah besar di negara dengan fasilitas terbatas seperti di Indonesia. Nah, di sini dilihat ya, tadi bila kita masuk dalam spektrum multiple myeloma yang asimptomatik atau smoldering ya, maka kita masih belum perlu memberikan pengobatan ya, masih bisa dipantau setiap 1 sampai 3 bulan tergantung dari resiko yang dihadapi. Kemudian bagi mereka yang mengalami simptomatik atau
aktif myeloma ya ditandai dengan adanya CREB atau SLIM, maka memang direkomendasikan untuk diobati secepatnya. Jadi seperti dikatakan ya, jadi pertama kali kita membedakan terlebih dahulu apakah pasien itu merupakan pasien transplant eligible atau transplant ineligible. Memang kriteria ini tidak ada yang rigid yang pasti ya, tergantung dari pengalaman dan kemampuan dari masing-masing fasilitas kesehatan. Ya. Tapi dari sumber ini ya bisa dipertimbangkan misalnya pada usia yang di bawah 65 tahun ya kita bisa melakukan transplantasi susun tulang ya dengan dosis standar, tapi kalau dia berusia 65 sampai 70 atau mereka dengan komorbid ya tapi masih bisa dinilai eligible transplant, kita bisa tetap melakukan transplant dengan reduced dose intensity pada conditioning-nya. Bagi mereka yang bisa menjadi transplant, biasanya diberikan kemoterapi induksi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan transplant plus minus konsolidasi, kemudian dilanjutkan dengan maintenance atau pemeliharaan. Bagi mereka yang tidak dinilai tidak layak menjalani transplant, maka tergantung dari kondisi pasiennya, dia secara umum bisa diberikan kemoterapi full dose selama kurang lebih 1 tahun, atau bila di atas 75 tahun dapat dipertimbangkan yang reduced dose intensity, ditambah terapi suportif. Nah, ini adalah salah satu contoh dari suatu review yang saya ambil ya, biasanya untuk newly diagnosed multiple myeloma yang transplant eligible ya, tadi dibedakan sesuai dengan cytogenetic abnormality-nya. Kalau dia masuk kriteria standar, maka dapat dipertimbangkan kemoterapi induksi dengan regimen VRD ya, yang direkomendasikan oleh review ini sebanyak 3-4 kali untuk mendapatkan hasil terbaik sebelum pasien menjalani transplantasi autologus yang early, kemudian dilanjutkan dengan maintenance lenalidomide. Nah, khusus untuk mereka yang standaris juga dapat dipertimbangkan delay transplant, di mana setelah 3-4 kali dilakukan kemoterapi induksi, sel puncanya tetap diambil, tetapi kemudian tidak dilakukan transplant, melainkan disimpan dan dilanjutkan dengan kemoterapi tadi dengan total kurang lebih selama 9 bulan sampai 1 tahun dan dilanjut lenalidomide maintenance. Pada saat nanti pasien mengalami relapse, maka sel punca yang telah diharvest ini dapat digunakan untuk transplantasi susun tulang di lini kedua. Tapi bagi mereka yang termasuk dalam kelompok high risk, ya, maka pilihannya adalah langsung early transplant ya dengan induksi berupa VRD atau darah VRD untuk mendapatkan hasil terbaik sebelum dilakukan transplant, dan maintenance-nya disarankan kombinasi dari bortezomib plus lenalidomide. Nah, tapi memang itu adalah rekomendasi yang terbaik ya. Tapi memang selain VRD kita juga dan darah VRD ya, ini disampaikan di sini. Tapi kita juga bisa menggunakan regimen induksi yang lain ya seperti VCD ya yang juga cukup sering kami gunakan dalam praktek sehari-hari di Rumah Sakit Kanker Darmais sebelum pasien menjalani transplant. Nah, apa yang dimaksud dengan transplantasi itu adalah digunakannya sel punca untuk diberikan kepada pasien sehingga pasien yang dengan kerusakan sel sumsum tulang akibat penyakit ataupun pengobatan bisa beregenerasi kembali. Dan memang ada 2 jenis transplantasi susun tulang, yaitu autologus dan allogeneic, di mana kalau untuk pasien-pasien multiple myeloma yang direkomendasikan adalah yang autologus transplant ya, jadi menggunakan sel punca dari diri pasien sendiri. Untuk allogeneic atau dari orang lain biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit kekerasan darah ya yang bersifat yang masuk dalam kelompok leukemia akut. Nah, ini adalah tahapan prosesnya secara umum ya. Jadi untuk menjalani transplantasi susun tulang autologus ya itu biasanya dilakukan mobilisasi terlebih dahulu supaya stem selnya atau sel puncanya keluar ke dalam sirkulasi. Kemudian sel punca yang bersirkulasi tersebut diambil yang disebut prosesnya harvesting, kemudian diproses dan disimpan dalam suhu rendah ya untuk nanti dapat digunakan ketika proses transplant dimulai. Jadi setelah pasien siap diberikan kemoterapi dosis tinggi disebut conditioning ya, tipikalnya pada myeloma multiple diberikan melvalan 200 mg per meter square ya pada yang dosis penuh atau yang reduced intensity-nya di melvalan 140 mg per meter square. Setelah itu pasien diberikan kembali sel punca yang tadi telah diambil ke diri pasien dan ditunggu sampai pasien mengalami engraftment atau recovery.
yang selanjutnya tadi seperti disampaikan, melanjutkan pengobatan maintenance dengan lenalidomide atau bortezomib plus lenalidomide pada mereka yang high risk. Nah, kemudian bagaimana dengan pasien yang tidak layak menjalani transplant? Tadi sudah disampaikan ya, sebagai contohnya di sini, bagi mereka yang standar risk ya dapat dipertimbangkan pemberian kemoterapi full dose VRD 8 sampai 12 siklus ya, kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Kemudian lanjut ke maintenance lenalidomide atau pertimbangan lainnya adalah diberikan daratumumab lenalidomide dan dexamethasone sampai disease progression. Bagi mereka yang high risk ya, sama tadi seperti yang transplant eligible, jadi diberikan VRD full sampai 8-12 siklus, kemudian dilanjutkan dengan maintenance-nya bortezomib plus lenalidomide. Di sini sesuai juga dengan yang ditulis dalam NCCN ya, pertimbangan pemberian daratumumab, lenalidomide, dan dexamethasone untuk disease progression atau VRD dilanjutkan dengan maintenance lenalidomide dan bortezomib. Setelah melakukan pengobatan, kita perlu menentukan respon terapinya ya, untuk memprediksi atau melihat apakah survival dari pasien. Yang standar adalah terjadinya complete remisi ya, di mana di situ didefinisikan sebagai sel plasma kurang dari 5% di dalam sumsum tulang dan ditandai dengan hasil pemeriksaan imunofiksasi yang negatif serta tidak adanya lagi plasmasitoma bila ada di tempat di semua tempat. Tapi sekarang sudah ada yang kriteria yang lebih tinggi yang disebut dengan stringing CR ya, ditandai dengan CR plus tingkat atau rasio dari free light chain yang normal di dalam darah. Kemudian kriteria yang lebih rendah dari CR itu bisa dilihat di layar ya. Yang paling tinggi setelah CR adalah VGPR atau Very Good Partial Response, di mana protein dalam paraproteinnya masih dapat terdeteksi di imunofiksasi, tapi tidak boleh terlihat di serum protein elektroforesis atau pengurangan lebih dari sama dengan 90% bagi mereka yang bisa diukur kadar serum M proteinnya. Ya, dan di dalam urinnya harus kurang dari 100 mg per 24 jam. Ya. Kemudian kalau yang progressive disease ini yang peningkatan lebih dari 25%. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengobati leukemia paling agresif di lini pertama karena data menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah lini pengobatan yang diberikan, semakin berkurang responsnya dan juga semakin sedikit orang yang bisa menjalani kemoterapi atau pengobatan lanjutan. Ya, di sini juga nanti kita bisa lihat datanya bahwa dari perjalanan ini kenapa slide-nya mundur lagi ya. Maaf sebelumnya ya. Ya, jadi di sini bisa lihat ya bahwa pengobatan yang paling efektif untuk mieloma multiple adalah pengobatan lini pertama, sehingga semakin dalam respon terapi yang dihasilkan pada lini pertama akan sangat menentukan kesintasan pasien untuk ke depannya. Karena kalau diberikan di lini kedua dan berikutnya itu responnya akan semakin berkurang ya dan pada akhirnya pasien mengalami yang disebut dengan refraktori. Apa ya ini pasien saya nggak lagi ke atas. Ya, ini beberapa saat terakhir saya ya, saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa memang walaupun ketersediaan obat masih sangat terbatas di Indonesia, tapi kita beruntung sudah cukup banyak memiliki obat-obat yang tersedia. Hanya saja sekarang bagaimana kita bisa mengutilisasi obat-obat ini agar bisa menghasilkan kesintasan yang paling efektif atau paling tinggi untuk pasien-pasien kita. Baik, sebagai kesimpulan, mieloma multiple adalah keganasan sel plasma yang ditandai oleh proliferasi klonal dari sel plasma yang ditandai oleh adanya monoklonal protein di dalam darah ataupun urin yang terkait dengan disfungsi dari organ-organ target yang telah disebutkan sebelumnya. Pengobatan diindikasikan bagi mereka yang masuk dalam kelompok aktif dan simptomatik mieloma multiple yang ditandai dengan adanya kriteria PrEP dan atau SLIM pada pasien.
Nah, karena respon pengobatan terbaik itu adalah pada lini pertama, maka diharapkan kita dapat memberikan pengobatan yang paling agresif seawal mungkin untuk mencapai kesintasan yang lebih panjang dan respon terapi yang lebih dalam. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wahyu atas paparannya yang menarik, dan saya kelihatannya tertarik dengan bahwa menentukan lini pertama itu akan menentukan bagaimana hasil pengobatan selanjutnya ya. Makin tidak bagus dalam respon lini pertama, maka makin tidak baik juga ke depannya gitu ya. Betul. Sehingga kita tahu dalam kategori 1 ada beberapa obat ya, ada salah satunya adalah daratumumab yang dikombinasi dengan golongan lenalidomid ya, maupun steroid ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama bagaimana penggunaan daratumumab ini yang akan disampaikan oleh dokter dari Bangkok Hospital. I am pleased to welcome Dr. Nurhanan Areta Sirikul from Bangkok Hospital to present on maximizing patient outcomes in the management of multiple myeloma with daratumumab. Thank you for joining us today. The floor is yours. This is curriculum video of Dr. Nurhanan. Please, Dr. Nurhanan. Hello, hi. Hi, everybody. Thank you for having me today. And thank you, the company to organize this wonderful meeting. I never been working with Indonesian colleagues before, so it's my pleasure to be here with you today. Do you hear me well? And do you see my slide? Yes, crystal clear. Okay, all right. So today I will talk about how to maximize patient outcomes in the myeloma patients with daratumumab. Okay, and here is outline of my talk. The first one I will talk about the treatment paradigm that has been updated this year in both transplant eligible and non-transplant candidate. And the next one, we will talk about the daratumumab in both IV and subcutaneous formulation. And if the concern is about the infusion-related reaction, then we will talk about the management of that. And I also have case sharing for my experience with daratumumab as well. So let's start with the treatment paradigm in transplant-eligible patients. As we know that 3-drug regimen has been our standard of care for many, many years, VRD, that has been used from the update overall survival benefit, we show with a median follow-up 84 months, we see the median PFS is around 41 months, and it's confirmed for the overall survival benefit. With the current practice guideline that we use VRD induction plus auto-transplant, and then LEN maintenance until disease progression. From the determination trial, the median progression-free survival is around 5.5 years. And what we can do better. So here's is the daratumumab, as we all know, that is anti-CD38, and it acting direct on the tumor and also immune-mediated mechanism. Let's see the profile and the study that they use induction with the DARA-based regimen in transplant-eligible patients. This is Cassiopeia trial, which has been updated in EHA this year. And they added daratumumab on the VTD regimen, induction for 4 cycles, and then transplant, and then consolidation for 2 cycles. That's the first part. And the second part, they do randomize again, and randomize into the DARA monotherapy every 2 months until disease progression or maximum at 2 years versus observation. So this is the updated PFS from the first part. The long-term follow-up at 80 months show that adding DARA VTD, the median PFS is around 7 years.
And that's mean 2.5 years longer PFS compared to patient who has only VTD alone. And overall survival has been benefit as well. As we can see, the hazard ratio is 0.55. That means it's clearly reduced the risk of death by 45% compared to VTD alone. And here is the update data from the maintenance part. If we back up of years ago, at that time, I think the report is around this year, around 3 years. At that time, the effects of daratumumab maintenance after DARA VTD induction was not quite clear, because as you can see that PFS is quite in the same line as a patients who had only VTD induction and continued DARA maintenance. But the long-term follow-up, we can see the graph separated clearly between patients who had DARA induction plus DARA maintenance has the longest PFS. And we can see that MRD negativity is highest in this group as well, around 65 in 10-5 and 58% in 10-6. Let's move a little bit to Perseus trial, which is they added daratumumab on VRD regimen compared with VRD regimen. That has been a standard of care for many years. And in this trial, they used daratumumab subcutaneous injection. They have induction for 4 cycles, and then transplant, and then consolidation for 2 cycles. Then they give lenalidomide maintenance in patients who on VRD group, and they give daratumumab plus lenalidomide in patient who's on DARA VRD. And they continue DR maintenance for 2 years. And then they guided by MRD status. If MRD is positive, then they continue with the DARA-R into disease progression. But if MRD is negative, then they stop DARA and continue only lenalidomide into progression. And here's the result of Perseus, which is published in EHA this year as well. This is 4 years progression-free survival, and it shows that DARA VRD have higher PFS, 84% compared to 47%, and hazard ratio of 0.42. And once again, it's confirmed by MRD negative is higher. If you remember from DARA VTD from Cassiopeia trial, the incidence of MRD negative is around like 60, 65. And with the DARA VRD is higher to 75%. If you see in the higher sensitivity of MRD negative 10-6, patient who has DARA VRD has double higher rate of the MRD negative compared to VRD alone. And once again, right now, we don't look at only the one-time MRD negative. We know that we need MRD negative to be sustained enough, so disease can be in good and deep remission and durable as well, and that translates into the progression-free survival. And we can see that in DARA VRD as well, with 64% compared to 29% of sustained MRD negative more than 12 months. When we look at the subgroup analysis of high-risk multiple myeloma, which is defined by deletion 17p, translocation 414, and translocation 1416, patient who had DARA plus VRD also have benefit over VRD. This is the rate of MRD negativity compared to VRD alone. Therefore, this is the most updated multiple myeloma treatment guideline that rated by Rajkumar from Mayo Clinic. This is just update this year. So instead of, they did recommend VRD last year, like last 2 years for the standard risk. Right now, they move to DARA-based plus VRD. I mean, anti-CD38, either daratumumab or isatuximab plus VRD, both in standard and high risk if patient can access to the anti-CD38. And then
If patient is a standard risk, then you have the option to go for the transplant early or save the stem cell and do it at the relapse. And also continue with the lenalidomide maintenance thereafter. But if they're high risk, we do recommend same induction, but early transplant and then maintenance with 2-drug regimen. And this is once again that has been shown by our colleagues previously. From the Perseus trial, they moved the DARA VRD as a preferred regimen CAT1 and moved VRD to the other regimen CAT1. Let's move on to the treatment paradigm in transplant in ineligible patient. This is evolution of multiple myeloma treatment in elderly patients. If we look back for the conventional chemo, the overall survival is around like 3 to 4 years. And then we move to the novel agent with the Velcade base from VMP or Lendex from first trial. Overall survival is reached to 5 years. And then we come to the combination of RVD from SWOG trial. OS is approached to 6 years. And now we move to the era of the anti-CD38 base and the longer overall survival that we saw. So let's see the result. The first one is a Sion trial, which is they use DARA add-on VMP compared to VMP alone. They did induction for 9 cycles and then continued DARA maintenance every 4 weeks until disease progression. And this is a long-term follow-up at 78 months. Patient who has DARA VMP has longer PFS compared to VMP alone, around like 50%. And overall survival has been shown to benefit in DARA VMP compared to VMP alone too. So the median overall survival from patient who has DARA VMP is around 7 years. Once again, we saw higher MRD negativity and sustained MRD negativity in patients who add on daratumumab, and that translates into overall survival as well. In this regimen, it doesn't seem that hematologic toxicity is more pronounced in any arm. It's pretty much similar, but the rate of pneumonia trend, it seems to be higher in DARA plus VMP regimen. Therefore, the infection is to be need to be precaution in elderly patient. Let's move to Maya trial, which is the standard of care right now that we use daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone, and they give those regimen until disease progression. So that means this regimen, they use steroid all through the way until disease progression. This is median progression-free survival at 5 years. As you can see, DARA RD, they can produce the median PFS around 5 years, compared to RD is only 3 years. And this is the updated overall survival that just published this year as well. The DARA RD, given the 90 months, which is approached to 7 and 8 years overall survival, which is the highest one that we ever got in elderly patients. And the treatment response is better in DARA RD, 51% compared to 31%. This is CR or better rate. And with the MRD negativity is around triple compared to RD alone. It seems to be neutropenia grade 3 or 4 more pronounced in DARA RD, so you need to be careful and follow up on that, and the rate of pneumonia is slightly higher in this arm as well. Let's move a little bit to Cepheus. This is the DARA add-on to VRD in transplant ineligible patients. They use DARA subcutaneous for 8 cycles. I mean, induction is 8 cycles, and then they drop off Velcade and continue only RD or DARA RD from cycle 9 until this is progression.
And this is the primary endpoint of MRD negativity. As you can see that DARA-VRD gave MRD negativity around like 60% compared to 39%. And you can see the CR or better response is 81% compared to 61%. We see the progression-free survival benefit here around 20% higher in patient who has DARA add-on, and the hazard ratio is 0.57. Overall survival data still has not matured yet, but we see the trend of better OS in DARA-VRD. Therefore, this is the most updated myeloma treatment paradigm in 2024 in transplant ineligible patient if they not frail. So we try to offer them the 4-drug regimen for 8 to 12 cycles and then LEN maintenance. But if they frail, then you can do 3-drug regimen or DRD. For the high-risk patient, if they do pretty much the same with the induction, but they need to continue with the 2-drug maintenance. And here is the NCCN guideline that just published 2 weeks ago. And they added anti-CD38 plus VRD in CAT1 as well. And DRD remain in CAT1. So, but the problem is that with the daratumumab IV, I think the last time that I used Dara IV was like a couple of years ago. There was some trouble that I can remember, and now we switch all the Dara injection to subcutaneous since then, since it's available in Thailand. I think the problem of Dara's IV is that the first one, the volume that they need to dilute, in the first infusion, they will need 1 liter, and the subsequent cycle is 500 ml, which is quite large in myeloma patients who has a problem with the kidney or elderly patients who had the cardiac problem or multiple comorbidities. The second one, the infusion reaction is very common, and sometimes it's quite hard for elderly patients as well. And another one, if you can see the median duration of infusion, in the first one is around 7 hours, and subsequent cycle is around 3 to 4 hours. It's such a time consuming. So that's why when they develop Dara subQ, we can reduce the infusion time from several hours to only 5 minutes. And the infusion volume is down to only 15 ml. It's the flat dose, very easy to administration, and you don't even need the IV access at all. All the pre-medication can be given orally. And I think this is a Columbus trial that they try to investigate about the efficacy of Dara subcutaneous compared to Dara IV. And it shows that there was non-inferior of Dara subQ compared to IV in terms of overall response and CTRF level as well. And you can see that the instance of infusion reaction is less in Dara subQ, 13% compared to 34%. This is any grade. In grade 3 is 2% compared to 5%, and no grade 4 IR in both arms. One thing that you have to bear in mind is the time to infusion reaction onset is different. In the IV, usually is around 1.5 hours, but in the subcutaneous is around 3.4 hours. So that means even though you give the first dose of daratumumab subcutaneous, it's only around 5 minutes. But in the first dose, you will need to observe patients around like at least 3 to 4 hours, because that's a median time for the IRR to occur. And there's some concern, as we all Asian and we smaller than Caucasian, whether how does it work in patient who have low body weight. So this is the subgroup analysis according to body weight. You can see that with the Dara subQ, although the Dara concentration seems to be higher in patient who's smaller, a patient who less than 65 kilo, but it did not
it did not translate into any relevant effect of safety profile at all. I do have the patients who really tiny. He's, I think he's only 42 kilo. And we use the subcutaneous DARA without dose adjustment at all. And I don't see any difference compared to other cases that I use. So far, recommendation right now, we use flat dose in both patients who extremely low or extremely high body weight. So in the trial, they have the patient who weight range from 29 to 138. So it's still working fine. But the only concern is that if you use in patients who body weight like over 120 kilo, you have to be like precaution that the potential for reduced efficacy might be occur. And I think the most concern is about the infusion-related reaction. I think I tried to trace back what happened when I started to use this DARA sub-Q a couple of years ago. I think the first one we tried to compare with the rituximab, that we need to use sub-Q, we need to use IV in the first dose, and then subsequent cycle, then we can start with the subcutaneous administration. And do we need to do that in daratumumab? The answer is definitely no. You don't have to do that. You go straight to subcutaneous from the first dose, because that's the preparation that has lower infusion reaction. And but you need to pre-medication before using daratumumab. So this is the medication that we usually use. The time to pre-medication is around 1 to 3 hours. 30 minutes is not enough for daratumumab. And I usually use the dexamethasone 20 milligram as per the combination in that regimen, and paracetamol 1000 milligram, and diphenhydramine 50 milligram. And all the medication can be given orally. It's really convenient, and patient is really happy because it's quicker, it's easier, and no IV access needed. And to reduce the risk of delay IRR in the first 3 injections, we do recommend use the low dose oral steroid in the following day after daratumumab sub-Q. If after 3 doses, patient has no major IRR at all, you can discontinue with that. So here's the case. Let's start with the first one. This is 83 years old Thai male patient. He is a retired soldier, and he is diagnosed. He was diagnosed with lung cancer stage 4 with bone metastasis and prostate cancer. In the same time, he presented with the pathological fracture at T1. And at that time, they tried to find out if the bone metastasis come from cancer or the prostate, but they did the PET-CT PMSA and showed that the bone is from the lung cancer, not the prostate. So he received the local radiation at the spine and erlotinib. This is a treatment after he has erlotinib, but don't be confused, this is still in myeloma session. He had the metabolic regression both in lung and bone lesion. But after 1.5 years of lung cancer treatment, during the follow-up PET-CT scan, oncologist noticed that he started to have the lytic bone lesion all over in the spine, in the ribs, and in the ischium as well, the iliac bone. So they tried to find, is that the lung cancer recurrent? But the primary lung cancer remained in good remission, and the PMSA scan didn't show any like bone metastasis from the prostate. So they actually did the bone biopsy, and that showed the plasma cell neoplasm. So right now, this unfortunate gentleman has 3 primary cancer, which is lung cancer, prostate cancer, and also with the multiple myeloma as well. We have the investigation. Lucky enough, he doesn't have any other in-organ damage. CBC remain okay. The kidney calcium remain okay. He has IgG lambda monoclonal protein with the initial M protein 2.2 gram per deciliter, IgA level 1,640, and high lambda light chain around 2,000.
So he has IgA lambda multiple myeloma, ISS stage 2. We don't have the information of FISH cytogenetics at that time. He also have 2 primary cancer, which was lung and prostate cancer. So at that time, we were aware of the data from the ASIAN, which is used daratumumab plus MPV. And I think that's the first trial which has the DARA base in these patients. But given that he has 2 primary cancer, we try to avoid melphalan or alkylating agent. So at that time, we decided to start with the daratumumab plus Velcade and dexamethasone. And we gave him denosumab 120 milligrams subcutaneous monthly for the bone problem. In the first dose of daratumumab IV, at that time, we don't have the subcute. He experienced bronchospasm, which is indicated in infusion reaction grade 3. We did need to stop daratumumab, give him more steroid, more antihistamine, and then resume back with a slower rate. He actually finished all the treatment, but as a soldier, he told me that he felt like he was in the war the whole night. It was rough for him because he's quite elderly. So we give DVD for 8 cycles, and here's the treatment response. This is the baseline. After 1 cycle, we can see significantly reduction in IgA level from 1600 to 300, and lambda-like change from the range of 2000 to only 122. After 8 cycles, he is in CR. And then after that, we discussed about the daratumumab maintenance. Actually, we plan for every 4 weeks, but he tried to say that's a bit too much because he's been on the follow-up in other cancer as well. That will be overwhelming for him. So he said, can we do 6? And I say, okay, let's see. So we actually did 6 weeks. And this is the PET CT scan result after he have treatment for a year. And if you can see that all the metabolic bone lesion has been disappeared. Actually, I didn't do it for the myeloma follow-up sake, but this is the follow-up for the lung cancer, and I just see how does he do with the myeloma bone problem. So he started on daratumumab and switched to subcutaneous once that is available in Thailand, which is around at the end of 2021. And he's so happy with that because instead of he have to spend like 3 or 4 hours each time in the chemo unit, he only come here, have the injection 5 minutes and then observe around like half an hour and then go home. So currently he is 68-year-old, 4.5 years after diagnosis of multiple myeloma. He remained in ECOG 1 with good quality of life, that he still go to play golf with his friends. He remained on daratumumab maintenance every 8 weeks and remained in CR. However, in the past year, he still need local radiation for the recurrent lung disease, lung cancer, and prostate cancer as well. So I think this is quite a good case that DARA is quite well tolerable in patients who are elderly and also with the multiple comorbidity as well. Let's move to the second case. This is 58-year-old Thai female patient who is dentist. She presented with severe neck pain for 1 day. For a month, she complained of neck pain and she thought it's from her job, from the office syndrome. 1 day, she had severe neck pain that she could not move her neck or open her mouth. And when she's presented that emergency department, they did MRI neck and they found pathological fracture at C1 with the 50% collapse and tip of then is mildly impressing brainstem. And also they found various enhancing replacement marrow along C-spine and scalp and rib. And initial investigations show anemia. She has hemoglobin 8.5, high globulin. Of course, multiple myeloma is most suspicious. Bone marrow aspiration and biopsy confirm the kappa-like chain restriction plasma cell 15% with the IgG kappa. And the diagnosis is compatible with IgG kappa multiple myeloma stage 3.
At that time, they didn't have the information about the beta-2 mycoglobulin. And the problem is she has a plasmacytoma at C1 with the fracture and impending cord compression. Of course, we need SPY team to get involved, and they did the scalp traction and standby surgery. At that time, there was no neurological deficit. So we stand by surgery just in case that there is any progressive neural deficit, but they let us start anti-myeloma right away. At that time, we want something to work quick. So that's why we choose DARA-based regimen. At that time, we were well aware of the data from Cassiopeia trial. We start her on DARA VTD. And after 3 cycles, we can see that she's in at least very good PR. Because although everything seems to be normal, immunofixation showed possible IgG kappa, which is I personally thought is from the DARA. And after that, during the induction, she did really well and well tolerated, although she has the severe bone pain and limitation of mobility. She regained her good functional status that good enough to proceed with the high-dose melphalan plus stem cell transplantation. And after transplant for 3 months, everything is good. She's achieved stringent CR. At that time, I would say if we have the data that I presented today from part 2 of Cassiopeia trial, I would convince her to go for DARA maintenance. But at that time, there was no data yet. And initially, I planned to start with the lenalidomide maintenance. But by patient preference, she said she has like this strong background of the cancer in her family. Like 5 out of 7 of her siblings already have the cancer, and she cannot accept any risk of secondary primary malignancy from the lenalidomide maintenance at all. So that's why at that time we start her on isosomib maintenance. And so far she's been on maintenance around 2 years. Actually, almost 3 years right now. So right now she's post-transplant 36 months on maintenance, remain in stringent CR. And she's back on her feet, like 100% back to work as dentist and travel around the world. So this is my last slide in conclusion. Quadruplet regimen with added anti-CD38 has become a new standard of care in both transplant eligible and transplant ineligible patients. Their sub-Q is comparable to IV form in terms of efficacy and pharmacokinetic, but they yield advantage in shorter admin time, fewer IRR, and really simplify drug preparation, and no difference in safety profile. And actually, they can reduce the burden of medical resource as well as less time consuming for bed occupying or the medical personnel as well. So I will end my talk here, and I'm happy to have any discussion or any comments. Thank you. Thank you, Dr. Nurhanan, for your excellent presentation. I think your case is very interesting for us. We can learn from your case, and I hope the daratumumab subcutaneous have here in Jakarta. Now after that we invite, saya undang Dr. Ana Mira Lubis, SPPD KHOM, yang akan menyampaikan current practice in the management of multiple myeloma and case discussion. Ada Dr. Mira, saya persilahkan. Dr. Mira merupakan staf medical hematologi dan onkologi medik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saat ini sedang menjalani pendidikan S3-nya kalau salah. Silakan Dr. Mira. Terima kasih banyak Prof. Iwan sebagai moderator, Dr. Dimas, dan para pembicara.
And thank you for the organizing committee for having me here. And thank you so much, Dr. Nuhanan, for your very excellent talk and very impressive cases. Saya izin share screen. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang para sejawat sekalian. Pada kesempatan sore ini saya akan sharing kasus ya, sebuah kasus yang saya manage sebagai kasus refractory multiple myeloma pada daratumumab era as a standard upfront treatment. Ini no conflict of interest sebagai disclosure saya. Jadi ini kasus 48 tahun laki-laki ya. Sebenarnya pasien ini cukup fit. Beliau seorang wira swasta. Sebenarnya pasien ini pertama kali presenting di klinik saya pada tahun Desember 2022 dan merupakan kasus rujukan dari nefrologis karena beliau saat itu mengeluhkan adanya buang air kecil berbusa dan kadang-kadang ada diare dan kadang-kadang disertai dengan ujung-ujung tangan terasa lebih bengkak sehingga beliau merasa ada kelainan ginjal dan beliau ke dokter nefrologi. Pas medical history-nya pasien ini riwayat menderita hepatitis C, pernah mendapatkan antiviral terapi secara lengkap, kemudian pernah dikatakan menderita kardiak aritmia, namun dari pemeriksaan supporting semuanya dinyatakan normal. Jadi ada dari korangio, echo, dan Holter normal sehingga tidak mendapatkan terapi. Pasien ini secara klinis fit ya, sangat fit, performa statusnya juga cukup baik. Sehingga pasien ini sebenarnya cukup eligible untuk sebagai pasien untuk transplant ya, auto transplant sebagai upfront therapy after first line treatment. Kemudian pasien ini dilakukan pemeriksaan awalnya oleh nefrologis, ditemukan hiperglobulin yaitu inisial Desember 2022, tidak ditemukan anemia. Kemudian globulin hipoalbumin 2,5, globulin 8,5. Kemudian M protein IgG 5.000 atau 5 gram. Di sini bisa dilihat serum protein elektroforesanya ditemukan M protein dengan serum imunofiksasinya ditemukan monoklonal gammopati IgG lambda. Kemudian free light chain serum kappa lambda ditemukan monoklonal lambda dengan rasio 10,7. Bench dose protein urin pada awal negatif dan baseline skeletal survey yang dilakukan sebagai initial tidak ditemukan bone lytic lesion. Beta 2 mikroglobulin saat itu cukup rendah ya, jadi 2,05. Kemudian pasien ini menolak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai definite diagnostic study, sehingga pasien kemudian pergi ke rumah sakit lain dan kemudian dilakukan pemeriksaan bone marrow study di center lain. Dari report bone marrow report ditemukan morfologi, ditemukan sel plasma sel lebih besar sama dengan 30%. Kemudian di confirm by histopatologi dari immunofenotype ditemukan positif ekspresi dari protein CD38, CD56 dengan monoklonal lambda dengan normal karyotype secara conventional bending, jadi hanya menggunakan J bending ya, jadi tidak menggunakan FISH. Sehingga saat itu sesuai dengan definisi kriteria berdasarkan working group yang terbaru, sehingga saat itu diputuskan pasien sebagai high risk smoldering myeloma karena ditemukan plasma sel lebih dari 20% dan adanya M protein lebih dari 2 gram. Kemudian pasien tersebut mendapatkan initial treatment sebagai high risk smoldering myeloma, mendapatkan thalidomide dan dexamethasone, namun hanya dikonsumsi selama 1 bulan karena adverse event yang menurut pasien seperti ada alergi. Kemudian timbul pembengkakan di kedua tangan sehingga menurut beliau ini adalah suatu allergic reaction sehingga beliau menghentikan sendiri pengobatannya. Kemudian pasien kembali ke Jakarta, kemudian karena masih dicurigai apakah ini suatu ada komponen amyloidosis dan beberapa end organ target, kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan to exclude any possibility of amyloidosis, kemudian dilakukan cardiac MRI, echo dan tidak ada yang gambaran khas
suatu involvement kardiak sebagai organ amyloidosis. Pada Mei 2023, setelah pasien juga hanya watchful waiting, artinya tidak mendapatkan terapi, kami lakukan PET CT scan, kemudian ditemukan adanya massa pada iga 4 kiri kanan dengan komponen destruksi tulang dengan ukuran measurement-nya 2,1 cm. Sehingga saat itu kami tegakkan sebagai myeloma, active myeloma dengan revised ISS 2, namun pasien masih belum termotivasi untuk diberikan pengobatan. Padahal pasien ini tentu pasien high risk ya, kalau melihat pasien yang sangat pendek dari awalnya diduga sebuah smoldering dalam waktu kurang dari 1 tahun, kemudian dia menjadi aktif myeloma dan tentunya dengan dugaan ada extramedullary myeloma. Kemudian di Oktober 2023, pasien mengeluh ada nyeri di iga sebelah kiri yang tadinya sebelah kanan yang memberat dengan pergerakan, sehingga kami lakukan pemeriksaan CT ulangan. Di sini terlihat penambahan dari bone involvement dan adanya extramedullary dengan keterlibatan soft tissue. Di sini bisa dilihat adanya soft tissue di iga 9 kiri dan beberapa lesi litik di iga 4 dan iga 1. Sehingga memang pada saat itu pasien karena sudah mengalami keluhan, akhirnya pasien memulai pengobatan di Desember 2023. Tentu pada saat ini studi-studi yang upfront daratumumab sudah established sebagai pilihan, apalagi pasien ini saat itu kami encourage untuk bisa lanjut ke bone marrow transplantation, melihat betapa agresif disease nature-nya, sehingga pada saat itu ditawarkan untuk upfront darah sebagai first line induction before auto transplant. Kemudian Desember 2003 dimulai hanya dengan bortezomib atau proteasome inhibitor saja due to financial consideration ya, karena harganya cukup mahal, sehingga pasien itu hanya dimulai dengan VRD, kemudian dengan supportive zoledronic acid. Waktu awal HB-nya mulai turun 11,3, globulin 10, M protein naik menjadi 7 gram, kalsium masih normal. Kemudian di Februari 2024, setelah menyelesaikan 2 siklus VRD, pasien ini mengalami severe bone pain, kemudian ada prolonged fever. Kemudian kami lakukan evaluasi PET CT scan, dijumpai diffuse suprametabolic lytic lesion yang sangat ekstensif ya, jadi sangat jauh progres dibandingkan dengan imaging sebelumnya. Walaupun kalau dilihat dari respons secara M protein sangat jauh berkurang, yaitu dari 7 gram menjadi 1 gram. Jadi bisa dikatakan partial to VGPR in response. Sehingga pada saat itu kami putuskan masih melanjutkan VRD, namun diberikan palliative bone radiation karena keluhan yang sangat berat akibat lytic lesion yang sangat ekstensif pada pasien ini. Kemudian di Mei 2024 ini juga terjadi M proteinnya juga menurun. Kemudian gamma globulin yang tadinya sangat tinggi, di sini bisa dilihat yang menarik adalah ditemukannya peningkatan di beberapa fraksi protein yang tadinya berupa gamma globulin. Kemudian dalam pengobatan terjadi shifting ke beberapa fragmen dari protein di mana alfa 1, alfa 2 dan beta 1 terjadi kenaikan dari kadar protein, sehingga dipikirkan apakah saat itu ada suatu clonal evolution ataukah ini suatu biklonal gammopathy. Kemudian karena kondisi cukup baik, pasien dengan very good quality of life, bone pain-nya jauh berkurang. Setelah supportive radiation juga, akhirnya pasien melanjutkan dengan VRD, selesai dengan 6 siklus.
Namun lagi-lagi terjadi penambahan ekstensi dan ekspansi dari extramedullary myeloma. Di sini bisa terlihat ini adalah lesi baru di temporoparietal kanan ya yang sangat mengganggu. Walaupun dari segi laboratoriumnya pasien ini cukup baik, jadi globulinnya 2,9, kemudian renal function semua masih tetap terpelihara. Namun bisa dilihat di sini dari free light change ternyata terjadi peningkatan rasio yang tadinya 10 kemudian menjadi 19,1 dengan tetap monoklonalitas lambda. Sehingga pada saat itu pasien kami assess as a refractory myeloma setelah mendapatkan VRD 6 cycle sebagai upfront treatment. Kemudian dari PET evaluation di sini bisa dilihat beberapa lesi yang sudah tidak aktif pasca radiation, kemudian ditemukan lesi baru yaitu extramedullary di spinal, perispinal cord, kemudian ada juga di humeral sebelah kanan yang tadinya tidak ada, dan di temporoparietal bone bersama dengan soft tissue mass. Sehingga bisa dilihat di sini betapa pasien ini terjadi evolusi yang sangat mengaktifkan atau sebagai extramedullary sebagai salah satu petanda prognostik yang cukup buruk pada pasien dengan myeloma. Kemudian planning untuk masuk ke sebagai treatment refractory. Saat itu we have a very deep discussion with patient apakah kita akan melanjutkan ke DARA yang tentu dengan berbagai pertimbangan dari segi financial. Kemudian pasien terjadi pathological fracture pada humerus, tadi bisa dilihat di PET sebelumnya bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan dilakukan internal fixation dengan hasil patologik ditemukan gambaran yang penuh dengan plasma sel yang positif pada immunohistochemistry terhadap protein CD138. Jadi confirm bahwa ini adalah suatu extramedullary myeloma yang sangat ekstensif dan sangat menurunkan kualitas hidup. Kemudian di September 2024 setelah melakukan operasi dan sebagainya, dilanjutkan dengan palliative radiation di beberapa lokasi yang cukup nyeri. Akhirnya pasien melanjutkan second line treatment sebagai refractory myeloma dengan daratumumab, pomalidomide dan dexamethasone DPD as standard second line treatment yang available ya. Jadi yang saat ini available adalah dara PD, kemudian diberikan dosis penuh. Di sini bisa dilihat IgG 8,8, tapi sekali lagi bisa dilihat bahwa pada M protein, pada gambaran elektroforesa protein ditemukan peningkatan di alfa 1, alfa 2, dan ditemukan perubahan pada imunofiksasi menjadi monokletas IgG kappa. Jadi apakah ini suatu clone resistant clone yang saat ini berkembang pada pasien yang tadinya sebagai lambda gammopathy di light chain kemudian menjadi kappa. Jadi we assume that whether this patient develop a clone resistance evolution yang saat ini berkembang sebagai refractory myeloma. Kemudian November 2024 setelah menyelesaikan 2 cycle DPD, di sini pasien cukup tolerable ya dengan DPD walaupun pernah neutropenia namun tidak menyebabkan discontinuation of treatment, very grade 1 neutropenia, very manageable. Kemudian di sini bisa lihat globulinnya tetap 2,1, renal functions quite normal, beta-2 microglobulin 30.01. Kemudian free light chain kappa lambda ditemukan klonalitas gammopathy kappa yang tadinya lambda, sehingga di sini bisa lihat adanya perubahan dari light chain gammopathy dari kappa ke lambda yang sekali lagi apakah ini suatu resistant clone yang kemudian berkembang pada pasien ini. Pasien ini saat ini sedang menyelesaikan DPD ketiga, cycle 3 setiap 2 mingguan dan saya berikan secara subkutan, very manageable and sangat tolerable. IRR seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya terjadi pada pemberian pertama dan namun sangat ringan. Jadi saya kira ini sedikit membahas mengenai refractory maupun klonalitas ya. Jadi bagaimana proses evolution pada pasien yang akhirnya menjadi extramedullary di mana terjadi berbagai perubahan genetik yang akhirnya menyebabkan pasien menjadi klon yang resistance sehingga akan menyebabkan pasien menjadi relapse dan refractory.
Dan ini yang kita duga pada pasien ini adalah adanya klonal-klonal yang berevolusi ya, yang drug resistant, yang menjadi suatu refractory disease yang disebabkan adanya bertambahnya berbagai mutasi seiring pasien itu kemudian mengalami evolusi. Nah, ini treatment approach-nya tentu pada relapse refractory atau progress tentu tergantung dari studi yang terkini, dari clinical trial, dari upfront auto atau allogeneic stem cell transplant, dan tentunya disesuaikan dengan berbagai faktor, dari patient related factor, disease related factor, treatment related factor. Pada pasien ini, karena pasien ini refractory, yang harus diingat bahwa pasien ini refractory itu refractory to previous backbone agent ya, jadi IMiDs and proteasome inhibitor, sehingga tentu nanti treatmentnya adalah mengikuti pasien yang refractory terhadap both PI dan IMiDs. Pasien ini sebenarnya dari segi usia masih cukup muda, performance statusnya sempat turun karena really extensive bone involvement, sehingga pasien ini awalnya sulit untuk mobilisasi karena sangat nyeri dan sebagainya. Dan akhirnya kami putuskan untuk memberikan DPD karena juga yang paling available saat ini. Jadi berdasarkan both American or European guidelines, saya kira mengacu pada pasien dengan LAN dan both exposure, pasien fit, kemudian diputuskan untuk memberikan DPD as a second line treatment pada kasus refractory. Ini juga berdasarkan NCCN guidelines, juga pada pasien yang LAN refractory dan both refractory, maka DPD juga menjadi salah satu option terapi pada pasien ini. Dan ini sesuai dengan studi Apollo ya, subcutaneous daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone. Di sini bisa dilihat walaupun pemisahan kurvanya sebenarnya cukup tidak dini ya, jadi bisa dilihat nih pada pemberian lebih dari 9 bulan baru terlihat benefit pemberian dara 2PD ternyata memberikan benefit baik pada overall survival maupun pada progression free survival pada pasien yang relapse refractory. Ini suatu studi real world, ini adalah suatu publikasi dari India yang juga melihat bagaimana real world dibandingkan dengan studi Apollo, ternyata kurang lebih hampir sama, median overall survival-nya juga 12 bulan, hampir serupa dengan yang studi pada fase 3 Apollo, dan overall survival-nya pada observasi 2 tahun not reached. Jadi kurang lebih sih sebenarnya cukup baik untuk pasien-pasien kita, terutama yang terbatas untuk obat-obat baru ya. Tadi saya kira banyak obat-obat baru yang kita sendiri saya kira belum masuk. Saya kira sekian. Terima kasih banyak. Saya terima tanya jawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang menarik sekali ya. Jadi kasus dengan refraktor multiple myeloma yang akhirnya diberikan daratumumab, pomalidomide, dan dexamethasone. Kelihatan hasilnya cukup baik ya, dan tentu kita akan lihat hasil-hasil berikutnya ya, dalam siklus-siklus berikutnya. Baik, pada peserta ada yang bertanya? Belum ada yang masuk Q&A. Cuma satu ini yang masuk ya, dari Dr. Raf Gunarsa ya. Mungkin ditujukan kepada Dr. Nurhanan ya, tentang in refractory MMN eligible transplant due to financial, she was using VRD for 5 cycle. Do you still recommend Dara VTD for this patient? Any comment, Dr. Nurhanan? I would say no. I would not recommend Dara VTD in this patient because she's refractory to Velcade. So I wouldn't use the same one. And if they refractory to lenalidomide, there's no use to use the thalidomide, which is like less efficacy. I would say this is a good case that we shift the group of therapy to the POM base. I think the good regimen, it could be DPD, just like the case that the previous doctor just demonstrated. Because patient can expose to other new drug, and I would say daratumumab will be beneficial along with the pomalidomide. Oke. Thank you, Dr. Nurhanan. Mungkin Dr. Anamira mau bisa komentar tentang kasus ini?
Ya, baik. Terima kasih Prof. Iwan. Saya kira saya setuju ya, karena kalau memang harus berhenti, tentu kalau pasien refractory terhadap PI dan IMiD, saya kira tempatnya untuk anti CD38 dan pomalidomide. Sebenarnya bisa juga yang lain, cuman saya kira nggak available ya. Kita nggak banyak option lain sebenarnya. Makanya pasien saya ini juga setelah ini gagal, saya nggak tahu juga mau kasih apa lagi. Mungkin cyclo kali, cyclonya belum pernah dapat. Hmm. Mungkin bisa cyclo, whether cyclo is still an option. Probably Dr. Nuhanan, what do you think if we give a cyclo in condition where there's very limited access to the new novel drugs? Yeah. What's your opinion, Dr. Nuhanan, about the cyclo for after DPD? Because it was in Indonesian language, I don't understand, sorry. Yeah, in my case, if the patient then develop disease progressions after DPD, Okay. and yeah, do you see any options for the cyclo combination Yeah. in my So case? I would say in your case, it's a good candidate for the bispecific antibody because they've been exposed to all the drug class treatment with the I would say it's refractory if I Yeah. can make it count correctly. So it's a good candidate for the bispecific. But if it's still not available in your country and you haven't tried like the second generation of the PI, the carfilzomib could be the use. Another one that it could be, but I don't think it's available. There's just the new data from belantamab mafodotin. That will be another kind of T-cell directed therapy, which is off shelf, but I don't think it's available in the market right now. Yes, Okay. Thank you. you're Ya, welcome. mungkin jadi harus yang lebih canggih-canggih, Dokter Mira. Nggak Yeah. bisa yang Yeah. bawah-bawah ya. Yeah. Unfortunately, we don't have any access for that novel drugs, and I think you are quite lucky you have access to new drugs, Dr. Nuhanan. Yeah. Yeah. Ya, Mm-hmm. mungkin kita Yes. kalau kita lupa periksa CD38 nih, immunophenotyping kan biasanya dari bone marrow ya, Dokter Mira ya. Karena kita nggak pernah periksa gitu, kelupaan immunophenotyping-nya. Nah, ketika kita mau pakai darah, bisa nggak tuh ya? Gimana tuh, Dokter Mira? Dari seluruh studinya sih nggak ada yang mengharuskan dengan CD38. low, iya, karena kan pasti Oh, ekspres di permukaan mature plasma cell, jadi rasanya sih sama seperti kita mungkin ngasih limfoma pada CD20 kan memang ada ya, tapi pada plasma cell memang kan dia udah dalam bentuk mature, jadi rasanya harusnya nggak ada yang marker pada yang lebih less mature plasma cell, rasanya nggak pernah disebutkan bahwa it's prerequisite before giving the anti-CD38. yeah. How about you, Dr. Nohanan? Do we need the immunophenotyping CD38 positive for giving the daratumumab for this patient, patient? For this specific case or like in general? No. If we don't check the Oh, the signal use has lost. daratumumab, yeah. So I would say with the CD38 generally it's like widely expressed on the plasma cell. Most of the patient, if like it's the newly diagnosed, should like express it. But I mean in our policy we do check as a part of the pathological exam from the bone marrow before we use anyway. Mungkin Dokter Wahyu yang dari diagnostik tadi. Gimana Dokter Wahyu? Iya, Prof. Kalau dari sisi saya memang kalau untuk pemeriksaan aspirasi susun tulang dari pasien itu untuk selain plasma sel lebih dari 10% juga harus dibuktikan monoklonalitasnya. Biasanya kita memang harus buktikan dengan phenotyping. Otomatis biasanya CD38 akan positif sekaligus juga dengan
permukaan marker kappa atau lambda sesuai dengan molekularitas dari selnya sih, Prof. Tapi menurut saya memang sebagian itu kan universal ya CD38 dan di studinya memang tidak pernah spesifikkan harus CD38 positif karena menurut CD38 saya juga harusnya semuanya semua myeloma CD38 positif. positif. Tapi saya boleh bertanya nih Prof tentang kasusnya Dr. Mira kan menarik ini ya Prof. Dia refraktori. Kalau seandainya ini pasien dengan DPD memberikan respons setelah 3 atau 4 siklus, apakah dipertimbangkan untuk transplant autologous pada pasien, Mira? Yes, Iya. saya setuju. Artinya saya planning untuk transplant kalau pasiennya memang agree proceed to transplant, auto transplant. Pasiennya rasanya very high risk group and a very aggressive disease, patient refractory to any agent. Itu kan yang terbaru kan tadinya lambda jadi kappa ya Dr. Mira. Itu Iya. apakah sudah pernah diulang untuk cytogenetiknya untuk FISH itu pemeriksaan? Belum. Kita belum ulang lagi ya. Tadinya mau ngulang dari si sampel si tulang yang fracture yang operasi kemudian kita lakukan fiksasi internal. Cuman sayangnya kan dia nggak bisa ngambil dari tisu ya untuk sementara ini belum bisa gitu. Jadi saya nggak ngerjakan cytogenetik baru based on yang dari hasil operasi yang baru karena nggak memungkinkan ngambil DNA dari tisu ya. Tisu. Iya. Iya. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi dari audiens dari Dr. Raf lagi ini. Other case refractory MM after cyborg and maintenance lenalidomide for 1 year. Can we reintroduce cyborg? It's only available in National Health Insurance. Another question, do to antibiotic prophylactic for base or daratumumab base? Maybe to Dr. Nuhanan. Yes, hello, hi. Yeah. So I would say, if with the Cyborg-D, right? Cyborg-D Yeah, induction and Cyborg-D. then Len maintenance for 1 year and then relapse. I Yes. think it's reasonable if it's only available in your in your coverage. Introducing back Cyborg-D is okay. And then if it's available, if it's transplant candidate, then you should do transplant. And for the antibiotics prophylaxis, Yeah. generally I use acyclovir prophylaxis along with the Bactrim prophylaxis. That's all. Signal high. Okay. What's the antibiotic you give to the patient? I think my signal is lost. Yeah. What the kind of antibiotic do you give to the patient who treated bortezomib? For me, right? It's only acyclovir prophylaxis and Bactrim prophylaxis. And Bactrim to prevent PJP prophylaxis. Yeah, for PCP, yeah. Okay. Yes. Thank you. I do not. Yeah. Okay. Okay. How about the second question? What the preferred regimen do you recommend to first relapse MM intermediate risk patient with history VRD induction, auto hematology stem cell transplant, and 2 years lenalidomide maintenance? Dr. Nuhanan? Yes. So I would say if it's 2 years from lenalidomide, if you would like to kind of like reintroduce VRD, I think that no, not VRD. You have to cut like POM. You can try like POM base because you're refractory to lenalidomide, but you can combine with other things. For example, POM Veldex if you would like to reintroduce with a Velcade, or you can try KPD with the carfilzomib base. And given that patient never had on anti-CD38 before, so you can try like several daratumumab based regimen. For example, like Dara Pomdex
Dara Caldex. Yep. And yep. And Okay. Cyborg probably, Dr. Nuhanan, but how about Cyborg? Cyborg D with a Cyborg D. I would say if you start off with the VRD, generally we try to step up the Yeah. medication. I don't think cyclophosphamide would work well. Yeah. If you have the alternative option to access the drug, for example, pomalidomide based or daratumumab based or carfilzomib based, I would say, let's try on that. But if you have no other option, I would say Cyborg D, it could be the option as well. Oke. Okay, thanks. Thank you. Mungkin saya tanya Dr. Mira, tadi kita kasih 6 cycle pada VRD ya Dr. Mira ya. VRD-nya 6 cycle, apakah memang setelah 6 cycle kelihatannya progresif ya Dr. Mira ya? Iya, betul. Progresif ya. Seandainya bagus, kita selesaikan sampai berapa ya Dr. Mira supaya sampai ke maintenance? Apa cukup 6 cycle saja atau kita, karena tadi Dr. Wahyu dalam ininya 8 sampai 12 cycle. Sampai 12. Kalau yang Ya, kalau eligible. pasiennya nggak, sebenarnya pasien ini kan tadinya mau kita rencanakan upfront auto ICT ya gitu, tapi nampaknya dalam perjalanannya nggak bergerak gitu, artinya masih ragu-ragu terus gitu. Jadi akhirnya lanjut sampai 6. Tadinya rencananya 4, kemudian lanjut ke auto ICT. Tapi karena nggak ada rasanya, saya nggak mendengar banyak mereka rencana untuk auto, ya dilanjutkan dan ternyata progres. Tapi kalaupun nggak progres ya dan tidak transplant, saya kira seperti yang Dr. Wahyu bisa dilanjutkan sampai 8-9 cycle, kemudian lanjut to maintenance. Kalau kita nggak maintenance, untuk auto kita perlu sampai 8 atau cukup 4? Harus lebih lama rasanya. Karena dia nggak as a consolidation kan sebenarnya, no consolidation pada yang tanpa auto. Kalau dengan auto kita cukup 4. Iya, lanjut 2 consolidate. Jadi itu additional cycle as a consolidation, baru lanjut maintenance tergantung risk stratification. Kalau di high risk mungkin jadi VD, kalau yang standar risk mungkin land as a maintenance. Saya kira gitu ya Dr. Wahyu, kalau maintenance-nya. Ya, betul. Ya. Memang konsolidasi pada pasca transplant itu masih kontroversial, dokter. Jadi ada beberapa center yang menggunakan konsolidasi 2-4 siklus. Ada juga langsung ke lenalidomide maintenance atau 2 obat kalau pada yang high risk. But can I ask questions to Dr. Nuhanan for the previous questions about the one who relapsed after autologous transplant and VRD? Would you recommend to do the second transplant after if the second line treatment give a response? Yeah, so it Or- depends. yeah. Yep. So generally, in the past, we do recommend the second transplantation in patients who have remission from the first one at least 18 to 24 months. But if patients had lenalidomide maintenance as well, so generally we will recommend if patient in CR at least 3 years. And that's a group that we think patient could benefit from the second transplant. But if they relapse earlier than that, so even though with another transplant, we know the time, the remission time will be shorter, and we're not really sure is that word to go for. How about the sorry, may I? Silakan Dr. Yeah. Ayu. Yeah. How about the allogeneic transplant in your center? Do you still consider it for high risk myeloma to do the allogeneic? Or No, is there any unfortunately, criteria? no, not at all. I don't think we didn't do allogeneic stem cell Allogeneic. transplant in myeloma at all. But maybe we a little bit more fortunate because we can access to other drug as well. And I think bispecific is already like on board right now in the pipeline in our country. So I think allogeneic it seems to have like too much risk for us. Okay, thank you so much. Thank you. Maybe the last question from us.
if you choose the first line treatment for MM, what do you choose? Dara or just Borte? What do you think? Yeah. For both transplant eligible and non-transplant eligible, I would say if right now patient can access anti-CD38, I would recommend like Dara VRD if they can access into the drug. But if they cannot, so I think VRD regimen is still a good induction regimen as well. Do you hear me? I think I lost the signal again. Yeah. Yeah. But- คนนี้น่าจะรอครับเพราะเรา ได้ค่ะ Do you hear me? I'm not really Yeah. sure. Oh, Prof. okay. Professor Ikhwan signal is the one who is not. Oh, so it's well. not mine, right? I thought it's mine. No, no, So no. I thought it's like, what is mine? Oh, it's his. It's Yeah. No, his. no. Sorry. Sorry. Yeah. Hanan, in Bangkok, Yeah. do these new novel drugs fully Yeah, covered by yeah. the May insurance, sinyal ya? or just Prof. out by patients in most of the new myeloma? Yeah. So in government part, I would say most of the drug is going to be by patient. I think government pay less for the drug coverage right now, especially in newer agent that's coming. But I mean, I practice in private part, so most of the time is from out of like patients out of their pocket and also with insurance. So if patients, so I would say my job is try to kind of like offer them the best that they can do, but I think the availability and accessibility, it depends on the financial. I have to say that. Yeah. I think that's the most issue in That's right. Exactly. dedication with myeloma, because the new drugs is very excellent, but as well the price is coming up, and Definitely. I think we must do be have the priced same for good problem. things, right? Yeah, we Yeah. do have the same problem, and I think it's really important to have patient-assisted program that Yes, help more patient to access to the good drugs, because there's no use if you got a good drug, but the price is like nobody can touch it, right? Yeah. Okay. Thanks for sharing. Yeah. Baik, kalau kelihatannya kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Kita tutup saja acara webinar hari ini. Thank you for Dr. Nuhanan. I closing the webinar ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada Joey berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada MC. Terima kasih Dr. Wahyu, Dr. Anamira. Thank you, Dr. Terima kasih, Nuhanan. Thank you. Thank you, Dr. Thank Novana. you. Thank Have a you, nice Dr. day. Mira. Thank Have you. a nice day. Thank you so you. much. Have to see you in Bye-bye. person, Dr. Nuhanan. Okay, bye-bye. Thank you Bye. very much. Nice to see you all. Thank you. Dimas nggak kedengaran suaranya? Di mute. Oh, pakai noise cancelling ya, Dimas ya? Apakah sudah terdengar? Sudah. Ya, sudah, Mas. Baik. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Iwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, MEPID, MPDK, Finasim, FACP Viscoa, dan juga kepada para pembicara atas diskusi yang demikian menarik pada sore hari ini. Sebelum kami menutup acara ini, ada pemaparan video dari sponsor. Silakan kepada panitia. Suaranya nggak ada ya? Mungkin panitia bisa dibantu untuk suaranya.
Kami umumkan pula kepada para peserta yang masih mengalami kesulitan tidak dapat mengakses pelataran sehat Kemenkes, para profesor, dokter, dan dokter sekalian dapat menggunakan link yang sudah di-share pada webinar chat di Zoom ini. Apabila dengan mengklik link tersebut masih tidak dapat mengakses pelataran sehat, maka dapat menghubungi nomor panitia dengan Mbak Indri pada nomor yang ada di webinar chat, atau saya bacakan di 0857 1458 2808. Sekali lagi di 0857 1458 2808. Baik, demikian berakhir sudah acara Jakarta Onkologi Weekend ke-38 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Ihwan dan juga para pembicara, Dr. Wahyu, Dr. Nuchanan, dan juga Dr. Anamira Lubis yang telah berbagi pengetahuan pada siang hari ini. Dan juga tentu terima kasih kepada pihak sponsor dari JNJ yang mendukung terlaksananya acara ini. Demikian Jakarta Onkologi Weekend ke-38 ini. Terima kasih atas kehadiran para profesor, doktor, dan dokter sekalian. Sampai jumpa di acara Jowi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Dokter Dimas. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Dok. Prof, Dok. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Dok. Terima kasih ya. Wow. Terima kasih semua. Di live ya.